Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Khairinisa Fatimah Zahra. Di sini akan mempresentasikan hasil daripada tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Artificial Intelligence yang mengusung tema resiko prediksi daripada kanker serviks berbasis perilaku individu menggunakan fuzzy logic. Jadi yang melatar belakangi pemilihan tema ini yaitu berdasarkan data WHO, kanker serviks menempati posisi keempat kanker yang paling umum terjadi pada wanita dengan sekitar 660.000 kasus baru pada tahun 2022 dan menyebabkan 94% kematian dari 350.000 kasus di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kemudian, kanker serviks sendiri di Indonesia menduduki peringkat kedua kanker pada wanita. Kemudian dilanjutkan dengan resiko kanker serviks berdasarkan perilaku individu. Di sini dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama perilaku seksual, yang kedua kesadaran, dan yang ketiga pengetahuan. Di mana kemudian diagnosis resiko paparan kanker serviks ini diusung dengan menggunakan logika fuzzy, di mana logika fuzzy sendiri didefinisikan sebagai teknik kecerdasan buatan yang menggunakan istilah linguistik untuk melakukan penalaran dan memfasilitasi analisis serta interpretasi informasi yang kurang tepat. Definisi ini berdasarkan Lotfi-Zadeh pada tahun 1965. Di sini dapat dilihat perbedaan antara Boolean logic dan juga fuzzy logic, di mana Boolean logic hanya mengklasifikasikan nilai kategori ke dalam dua kelas, yaitu yes or no dengan nilai 1 dan 0, sedangkan fuzzy logic memiliki data yang lebih informatif di mana nilainya berada di antara rentang 0 dan 1, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih baik daripada sistem biner atau Boolean logic. Kemudian di sini ada metode yang digunakan yaitu metode Fuzzy-Mamdani dengan melihat 3 parameter utama, yaitu yang pertama adalah parameter perilaku seksual, yang kedua adalah kesadaran, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Di mana metode Fuzzy-Mamdani didefinisikan sebagai salah satu bagian dari fuzzy inference system yang berguna untuk penarikan kesimpulan atau suatu keputusan terbaik dalam permasalahan yang tidak pasti. Jadi, metode sistem fuzzy sendiri terbagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada proses fazifikasi, di mana proses ini adalah proses konversi nilai numerik atau CRISP ke dalam variabel linguistik. Jadi nilai rentang yang digunakan pada proses fazifikasi ini berada pada 0 sampai dengan 15, di mana diklasifikasikan ke dalam 3 kelas yaitu low, medium, dan high sesuai pada gambar yang telah dilampirkan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan aturan dasar fuzzy, di mana aturan dasar fuzzy digunakan sebagai dasar untuk proses inferensi fuzzy yang ditujukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan variabel linguistik yang telah difazifikasikan dalam sistem yang dibangun. Di sini ada beberapa contoh daripada aturan sistem fuzzy yang tengah dirancang yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian dilanjutkan dengan inferensi fuzzy yang tadi telah disebutkan menggunakan sistem Fuzzy-Mamdani, di mana proses ini merujuk pada tahapan sistem fuzzy yang berfungsi untuk menafsirkan variabel input berdasarkan aturan dasar fuzzy yang kemudian diimplementasikan menjadi output dengan nilai yang telah digabungkan untuk menentukan tindakan kontrol sistem. Dan yang terakhir yaitu proses defazifikasi, di mana proses ini merujuk pada tahapan dalam sistem yang berfungsi untuk mengubah output sistem dalam variabel linguistik menjadi nilai numerik yang merepresentasikan hasil akhir untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi, nilai resiko yang didapatkan pada defazifikasi ini berada pada rentang klasifikasi low, medium, dan high, dan menggunakan rentang klasifikasi antara 0,15 yang nantinya akan dikonversi dalam persentase dengan skala 0 sampai dengan 100%. Metode defazifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode centroid atau center of gravity. Kemudian di sini ada demo metode di mana pembuatan sistem dilakukan menggunakan Google Colab dengan pembahasan Python. Di mana dilanjutkan dengan interpretasi hasil. Jadi dari sistem yang telah dirancang, pengujian daripada sistem ini dicoba dengan mengacak nilai variabel input untuk menilai keberhasilan sistem dalam mengklasifikasikan variabel output menjadi 3 kategori yaitu low, medium, dan high. Jadi di sini ada salah satu contohnya di mana di sini di gambar yang ini ada behavior sexual risk low, kemudian ada perception
vulnerability low, dan empowerment knowledge yang low. Jadi, if behavior sexual risk low, and perception vulnerability low, and empowerment knowledge low, then risk level is low, di mana risk level di sini dapat dilihat berada pada angka 3 dengan persentase sebesar 17,62%. Jadi di sini juga ada interpretasi hasil daripada risk level medium dan juga risk level high, di mana prosesnya juga dilakukan dengan merandomisasi data yang dimasukkan pada behavior sexual risk perception, vulnerability, dan empowerment knowledge. Kemudian di sini ada salah satu contoh kasus yang diambil dari dataset yang digunakan, di mana seorang individu memiliki nilai behavior sexual risk sebesar 6, dengan nilai perception vulnerability sebesar 13, dan nilai empowerment knowledge sebesar 13. Jadi persentase resiko yang diberikan oleh sistem sebesar 53,33%, yang menggambarkan bahwa individu masuk ke dalam klasifikasi level medium. Sistem yang dirancang memberikan rentang hasil yang lebih terperinci dibandingkan dataset asli yang hanya menunjukkan klasifikasi tingkat risiko menggunakan sistem biner, yaitu angka 1 dan 0 yang menunjukkan apakah individu terpapar atau tidak terpapar. Di mana sistem yang diusung memberikan gambaran lebih luas untuk diusulkan sebagai metode diagnosis awal kanker serviks berbasis perilaku individu dan memberikan hasil yang lebih baik sehingga proses screening awal kanker serviks dapat lebih baik dibandingkan dengan metode biner. Jadi kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa model sistem fuzzy yang dikembangkan memiliki hasil interpretasi data yang lebih baik dan dapat mengklasifikasikan risiko ke dalam 3 kategori. Sistem yang diusulkan memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode biner yang hanya mengkategorikan risiko tingkat kanker serviks berdasarkan klasifikasi ya dan tidak, yang ditunjukkan dengan nilai 0 dan 1, di mana sistem fuzzy berhasil mengklasifikasikan tingkat risiko berdasarkan klasifikasi linguistik yang telah diatur dalam aturan dasar sehingga dapat digunakan sebagai sistem untuk screening awal untuk mengambil keputusan lanjutan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.